Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 dilaksanakan yang A, kebaktian Ongsid, yaitu di gereja pada pukul 7 dan pukul 9. Yang B, kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 pada pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Allah sumber kuatku. berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus beserta saudara dan beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri pengampunan Kristus yang membawa kelegaan dan pemulihan hidup melalui 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami.
berdoa untuk mengakui dosa besar kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk janji-Mu ya Tuhan. Khususnya di saat kami mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, Engkau berjanji kepada kami tidak pernah menjauh, senantiasa dekat, mendampingi dan menguatkan kami dari hari ke hari. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengalaminya di sepanjang kehidupan kami, dan kami dimampukan menjalani kehidupan kami dengan baik. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kadangkala kami merasa jauh dari Tuhan, kadangkala kami kurang mengalami pertolongan Tuhan karena dosa dan pelanggaran yang kerap kali kami lakukan, kami katakan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang akan kami akui secara pribadi. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu sungguh-sungguh melegakan kami, memulihkan kehidupan kami, dan memampukan kami di dalam menjalani hidup kami lebih baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan mari saudara kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa mengalami pertolongan demi pertolongan di sepanjang kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan itu kami dimampukan untuk menyelesaikan setiap pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan kehidupan kami dengan baik. Dan biarlah pertolongan Tuhan juga membuat kami mampu menemukan jalan keluar yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu teguh di dalam melangkah dan menemukan, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bimbing kami di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian saudara. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah memberikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang tentukan binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbaiklah kita yang setia membaca firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai beban berat, ketika kita mengalami penderitaan,
Lalu kita datang kepada Tuhan untuk berdoa kepadanya, minta kekuatan Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan. Harapan kita, ketika kita berdoa, kita rindu, kita ingin supaya permasalahan segera bisa selesaikan, penderitaan segera bisa kita atasi dan kita keluar dari penderitaan itu. Tetapi saudara, setelah kita berdoa, bahkan setelah berkali-kali kita berdoa, kita belum mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Kita masih mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Lantas biasanya saudara, kita merasa kecewa dan malas, tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan, dan bahkan berpikir Tuhan tidak berkarya lagi dalam hidup kita, karena ketika kita berdoa tidak mengalami perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjelang kematiannya, Tuhan Yesus mencoba mempersiapkan para muridnya, karena Tuhan Yesus menyadari setelah dia nantinya meninggalkan para muridnya ke surga, akan ada pergumulan, akan ada permasalahan, jalan kerja akan dialami oleh para muridnya, sehingga Tuhan Yesus mempersiapkan muridnya dengan berdoa kepada Allah Bapanya. Doanya apa saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus meminta supaya Allah Bapanya memelihara kehidupan para murid, mencukupi kebutuhan kehidupan para murid, dalam arti menyediakan dan memberikan yang dibutuhkan, sehingga para murid tidak kekurangan apa-apa, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berdoa supaya Allah Bapa menjaga para murid, dalam arti memberi rasa aman, memberi rasa nyaman dengan melindungi para murid dari musuh dan bahaya, sehingga para murid dipastikan dalam keadaan yang baik dan aman. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus meminta supaya Allah Bapa mengkuduskan para murid, dalam arti para murid dipimpin supaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang dikaryakan di dalam kehidupan para murid merupakan sesuatu yang baik dan benar, menjadi kudus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang sekitarnya. Saudara dikasih Tuhan, pemeliharaan Allah Bapa yang buat para murid tidak kekurangan apa-apa, penjagaan Allah Bapa yang buat para murid merasakan aman, pengudusan Allah Bapa yang buat para murid berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu harusnya membuat para murid berani, membuat para murid mempunyai semangat dan daya juang yang luar biasa di dalam mengikuti Kristus, dan juga di dalam bersaksi memberitakan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang diharapkan Tuhan Yesus ketika dia berdoa kepada Allah Bapa untuk para muridnya. Tetapi hasilnya apa saudara? Hasilnya jauh dari yang Tuhan Yesus harapkan. Yudas Iskariot yang dipercaya sebagai bendahara mengkhianati Tuhan Yesus, bersekongkol dengan musuh Tuhan Yesus untuk menangkap Tuhan Yesus dengan cara mencium Tuhan Yesus. Simon Petrus menyangka Tuhan Yesus 3 kali ketika mengikuti proses Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus menjalani jalan salib, menyangka, mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan para murid yang lain lari meninggalkan Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus ditangkap
oleh musuhnya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan ketika saat itu kita menjadi Tuhan Yesus? Sudah berdoa kepada Allah Bapa untuk memelihara, menjaga, dan menguduskan para murid dengan harapan para murid setia kepadanya. Tetapi hasilnya jauh berbeda dengan yang diharapkan. Saudara, dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus tidak runtuh, tidak putus asa, tetapi dia tetap teguh dengan apa yang dia harapkan. Setelah dia bangkit selama 40 hari, dia mencoba untuk kembali menguatkan para murid, untuk kembali meyakinkan para murid, untuk kembali memulihkan para murid, supaya para murid bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Setelah dikasih Tuhan, setelah mengalami beberapa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, para murid sedikit demi sedikit mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mulai mempunyai kekuatan, mulai mempunyai keberanian untuk keluar dari pergumulan yang dia alami, untuk mulai keluar dari ketakutan, kekhawatiran yang mereka rasakan. Dan para murid mulai berani berjumpa dengan orang-orang sekitarnya dan mulai berani memberi kesaksian atau menyaksikan, mewartakan Kristus yang sudah bangkit, mewartakan cinta kasih Kristus, menyampaikan karya Kristus yang mereka alami di dalam hidup. Para murid dipulihkan dan hidup sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Berani menjalani hidup, berani bersaksi tentang Kristus. Para murid tidak runtuh, tetapi tetap teguh mengikut Tuhan Yesus dari hari ke hari. Walaupun mereka mengalami banyak kendala, banyak hambatan, tetapi keteguhannya itulah yang membuat para murid mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengutus kita untuk menjadi berkat kepada orang-orang sekitar kita setelah kita mengalami berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mengutus kita untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan Yesus setelah kita mengalami cinta kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga mengutus kita untuk kita mau menolong orang-orang sekitar kita setelah kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari di sepanjang kehidupan kita senantiasa mensyukuri, menikmati karya Kristus itu, pertolongan, cinta kasih, dan berkatnya. Tetapi jangan lupa, mari kita juga bersedia untuk menyaksikan apa yang kita alami kepada orang-orang sekitar kita dengan cara hidup taat dan benar, mengasihi dengan tulus, membagikan pengalaman-pengalaman kehidupan kita dengan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Setelah dikasih Tuhan, mari kita menikmati berkat-Nya dan menjadi orang-orang yang mau diutus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Biarlah di sepanjang kehidupan kami boleh mengalami ketenangan, boleh merasakan pendampingan Tuhan, boleh mendapatkan pertolongan demi pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh teguh, boleh tabah dan setia menjalani suka duka, bahagia derita kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami pribadi. Biarlah Engkau ada menguatkan dan menuntun kami di dalam kami jalani suka duka hidup kami. Berdoa bagi yang sakit, biarlah mereka juga boleh menemukan kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Berdoa bagi kami sekeluarga, ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami sungguh kecukupan berkat, sehingga berkat-Mu itu dapat kami nikmati dan bisa mencukupi segala kebutuhan kehidupan keluarga kami dari hari ke hari. Mampukan kami saling menopang, saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya GKI Godomono ini, biarlah pelayanan yang masih dilakukan boleh menguatkan, mendampingi, dan memberkati jemaat di dalam jemaat menjalani hidup dari hari ke hari. Berdoa bagi keadaan kami, ya Tuhan. Kami tidak jemu-jemu berdoa supaya virus corona semakin berkurang dari kehidupan kami, dan kami pun mengalami kehidupan lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, ya Tuhan, dan biarlah Tuhan memampukan pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, khususnya pemerintahan Kota Semarang, untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga Kota Semarang secara khusus dan Indonesia secara umum akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 50 ayatnya yang 23a yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Godomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang tertata dalam surga yang mulia, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami diberi waktu oleh-Mu ya Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk peluruhan kemuliaan kerajaan-Mu di surga. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita Mesir, mari kita jalani sukacita kehidupan kita dengan tetap teguh dan setia, dengan tetap dekat dan mengandalkan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.